Baik, mari kita melihat sebuah video yang menunjukkan kerusakan lingkungan akibat interaksi makhluk hidup. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada tanaman dan hewan di dalamnya. Lingkungan merupakan lingkungan hidup akibat manusia. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting dan bisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitarnya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepertinya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan. Teman-teman, jangan lupa menjadi website untuk ya, untuk. Oke, setelah menonton video ini, coba pikirkan apa yang terjadi jika keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungan terganggu. Apa dampaknya bagi lingkungan kita? Saya ingin menjawab, Ya. jika keseimbangan terganggu banyak makhluk hidup yang mati, seperti tanaman yang mati karena ulat atau hewan yang tidak bisa makan. Ya, benar sekali. Keseimbangan ekosistem sangat penting agar makhluk hidup bisa saling mendukung dan lingkungan tetap sehat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kita akan melihat bagaimana makhluk hidup saling bergantung satu sama lain dan apa yang terjadi jika hubungan ini terganggu. Kita akan bekerja dalam kelompok, menganalisis kasus nyata, dan menyusun peta konsep atau poster yang menjelaskan interaksi tersebut. Kemudian kelompok kalian akan mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi dengan tenang sebab umum. Coba diskusikan masalah yang muncul dalam video tadi. Apa jenis interaksi yang terjadi antara makhluk hidup di video? Coba diskusikan masalah yang muncul dalam video tadi. Apa jenis interaksi yang terjadi antara makhluk hidup di video tersebut? Apa yang membuat lingkungan tersebut rusak? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Nah, silakan berdiskusi. Silakan diskusi. Diskusi dulu. Baik, siapa yang bisa memberi contoh jenis interaksi yang terjadi dalam video tadi? Ada yang bisa menyebutkan interaksi yang saling menguntungkan atau merugikan? Saya kok, Ya, di video saya tidak ada yang jelasin mekanisme antara ulat dan tanaman seperti pemakaman dan tanaman dari benar sekali. Ada juga interaksi yang saling menguntungkan seperti mutualisme. Nah, interaksi seperti ini akan kita pelajari lebih dalam hari ini. Sekarang, Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan kasus yang berbeda untuk dianalisis. Tugas kalian adalah mendiskusikan kasus tersebut dan membuat poster atau peta konsep yang menjelaskan jenis interaksi yang terjadi, dampaknya terhadap lingkungan, dan solusi yang bisa diterapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, silakan bentuk dulu kelompok. Nah, yang tengah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang kelompok
kami untuk meningkatkan hubungan secara manual. Ya, terima kasih kelompok 1. Presentasinya sangat jelas dan ilustrasinya menarik. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Silakan. Siapa yang punya pertanyaan? Saya Ibu, kalau belajar dengan baik apakah tanaman bisa mati atau karena mati itu? Ya, jika populasi ular sangat besar dan terus berkembang, bisa menyebabkan kerusakan parah pada tanaman. Ya, silakan dulu kelompok pertama. Baik, kita sudah melihat beberapa contoh interaksi makhluk hidup. Sekarang coba refleksikan apa yang kalian pelajari hari ini. Apakah yang bisa kita ambil dari pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem? Saya Bu, dan belajar kalau sikap makhluk hidup itu saling menguntungkan. Kalau ada satu yang terganggu, yang lainnya juga bisa terkena dampaknya. Ya, betul sekali. Inilah pentingnya kita menjaga keseimbangan di alam. Tanpa keseimbangan, tidak ada yang bisa hidup dengan baik. Selain ilmu pengetahuan, pelajaran hari ini juga mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam kelompok dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Mari kita terus lakukan itu di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih untuk kerjasama yang sangat baik hari ini. Sebagai tugas rumah, silakan kalian cari contoh interaksi makhluk hidup yang kalian temui di sekitar rumah dan tuliskan dalam jurnal refleksi kalian. Silakan dicatat. Cari salah satu contoh interaksi makhluk hidup yang kalian temui di sekitar rumah dan tulis dalam jurnal refleksi kalian. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Mari kita tutup pelajaran dengan doa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Doa dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih.